action. Cut. Oke, it's wrap. Thank you semuanya, thank you banget Mas. Thank you, kalian semua Oke. luar biasa. Ya, Ini. terima kasih. Aku siapin yang lain. Ya. Guys, makasih ya udah nemenin aku syuting hari ini. Aku happy banget. Thank you. I love you all. Jangan lupa besok ketemu aku lagi jam 8 malam di Clevana Beauty. I'll see you there. Bye. Halo. Disamperin sama adik kesayangan aku si pembalap cantik. Ya iyalah kak, aku gak bakalan tega ninggalin kakak malam-malam pulang sendiri. Oke, let's go. Thank you. Let's go. Lupa. It's okay, nanti ada asisten aku sebenarnya. Yaudah, kita bawa aja. Malam, Pak. Itu bos kakak. Cocok banget sama kakak, oh my god. Jangan kenceng-kenceng, nanti kedengeran. Ayo, ayo, ayo. Ayo, kakak itu cocok banget loh. Bentar ya. Ada masalah, Pak? Saya mau keluar sebentar. Mau saya temani? Nggak perlu. Sebentar ya. Oke. Kamu nih ya, katanya nggak mau jadi pusat perhatian, tapi kenapa jemput aku pakai mobil ini? Ya lagi pengen aja kak. Lagian malam-malam kayak gini, siapa juga sih yang mau merhatiin? Dek, ini mobil mau malam, mau siang, mau pagi, tetap aja mencolok. Halo, Ma. Ayuna, Bella sama kamu nggak? Iya. Ini Bella sama aku. Tadi dia jemput aku ke studio. Astaga, itu anak gimana sih? Malam-malam keluyuran udah tahu besok tuh akan menikah. Mana handphonenya dimatiin lagi? Aduh, bikin mama cemas deh. Mama kayak nggak tahu Bella aja. Mana bisa sih dia dipingit, Ma? Udah, Mama, nggak apa-apa. Bella bakal baik-baik aja sama aku. Tenang ya. Cepat bawa Bella pulang. Jangan mampir kemana-mana lagi, ya? Iya. Kita langsung pulang kok. Kamu harus janji, Ayuna. Iya, janji, Ma. Kamu udah berhasil hubungin Bella? Bella ternyata sama Ayuna, nih mama lagi bicara. Coba tolong diaktifin speaker, aku mau bicara sama dia. Nih papa mau bicara sama kamu. Ayuna, kamu tahu kan besok adik kamu itu akan menikah. Papa nggak mau sampai terjadi apa-apa sama dia. Sebagai kakaknya, kamu harus bisa jagain adik kamu dong. Iya, Pak, iya. Aku janji aku bakal jagain Bella dengan nyawa aku sendiri. Papa sama Mama nggak usah khawatir ya. Papa pegang kata-kata kamu ini ya. Jangan sampai terjadi apa-apa sama Bella. Iya, Pak. Iya, aku janji. Aku janji Bella bakal baik-baik aja. Kamu, Papa sama Mama nyariin kamu nih. Kamu minta izin gak sih sebelum keluar? Kak, kalau aku minta izin, aku nggak bakal dibolehin pergi. Kamu bener-bener ya. Ngapain kita kesini, Dek? Mobil kamu aman kan? Kok kita ke bengkel? Ya, Mas, Ya Mbak, tolong. ya Mbak. Li, Oh my God!
Oh my God. Semua udah aku repair. Wow, I cannot believe this. So good. I know. What? Ini mobil aku. Yep. You have to see this. What is it? Oh, Full upgrade, terutama di area mesinnya. Interior dan eksterior, aku minta mereka beresin semuanya, betulin semuanya. Gimana? Keren? Suka? keren banget, keren. Keren. Ini juga nih. Ini peleknya limited edition kan? Aku sempat mau pesen tapi harus dari luar negeri. Kamu pesen dari luar negeri? Makanya aku langsung pesen dari sana. Ya emang lumayan makan banyak waktu sih, lumayan lama. Tapi ngeliat ekspresi kakak sekarang very worth it. So happy. Anggap aja ini hadiah dari aku untuk kakak aku tersayang. Karena aku udah ngelangkahin kakak untuk nikah di luar. Thank you sayang. Thank you. Thank you. Karena semuanya udah siap, aku minta satu hal lagi. Aku udah tahu nih pasti ada maunya. Apa? Kakak balap sama aku. Enggak. No. Please, sekali. Terakhir kali. Enggak, kamu mau nikah besok, nggak usah aneh-aneh. Terakhir kali, sekali ini aja. Please. Ya justru karena besok aku nikah. Setelah itu aku bakal stop balapan. Tristan juga udah minta aku untuk quit. Anggap aja ini perpisahan aku sama dunia aku yang udah nemenin aku selama ini. Dan kalau aku besok mati pun, aku tetap senang karena aku udah dikasih kesempatan untuk jadi adik kakak. Karena kakak tuh selalu nemenin aku, pokoknya kakak the best deh. Kamu nggak usah ngomong kayak gitu aku nggak suka. Ya, sorry. Jadi gimana? Please, kita udah lama loh nggak ngelakuin hal yang seru. Kakak belakangan ini sibuk banget, nggak ada waktu buat aku. Ini hadiah pernikahan aku yang aku harapin loh dari kakak. Kayaknya nggak apa-apa aku turutin Bella sekali ini aja. Papa Mama pasti ngerti. Bella pasti akan baik-baik aja. Karena balap kan dunia dia. Kak, halo. Kok malah bengong? Gimana? Oke. Tapi kita pilih jalurnya yang aman ya, biar kamu besok ke nikahan nggak pakai gips, oke? Oke, fine, deal. Deal. Oke. Thank you. Halo bos, semuanya udah beres. Oke. Good. Kamu masih ingat tempat ini? Gimana aku bisa lupa? Ini kan tempat pertama kita belajar nyetir. Makanya aku pengen kita balapan di sini. Tempat pertama jadi tempat terakhir. Oke, kita bikin kenangan yang indah. Kamu ngapain? Aku pengen pakai mobil kakak. Sekali-kali aku nyetir mobil yang udah dimodif habis-habisan itu. Yakin? Ini mobilnya lebih liar loh daripada yang itu. Justru itu yang bikin makin seru. Oke.
Ayo kejar aku, Kak! Bella! Bella, kamu jangan ngawur ya, Bella. Jangan ngebut di tikungan. Udah, kakak tenang aja. Pokoknya kejar aku kalau bisa. Ini lamnya kenapa ya? Kak! Kak! Bella? Bella, kamu gak apa-apa kan? Kak, Reda bermasalah, Kak! Bella! Kak, tolong, Kak! Kamu harus mulai benar-benar memperhatikan tubuh kamu, Rafkah. Kecapean, pola tidur yang kacau, dan terutama stres emosional. Itu semua bisa memperburuk kondisi kamu. Iya dok, saya tahu. Tapi saya ini udah mulai jenuh dok. Obat terus, kontrol terus, tapi nggak pernah benar-benar sembuh. Ini apa nggak ada jalan lain dok? Kamu ini mengidap multiple sclerosis. Penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang. Gejalanya naik turun. Kadang kamu terlihat sehat, tapi di dalam sistem imun kamu bisa sewaktu-waktu menyerang jaringan saraf. Itu sebabnya kamu bisa merasa kaku, mudah lelah, kesemutan, bahkan mati rasa di tubuh tertentu. Ya jadi maksud dokter, saya ini tidak akan pernah sembuh kan? Saat ini memang belum ada obat yang bisa menyembuhkan secara total. Tapi ada satu opsi eksperimental yang sedang dikembangkan. Transplantasi stem cell dari tali pusat bayi biologi. Stem cell tali pusat ini bisa membantu meregenerasi sistem imun dan perlambat progresivitas penyakit. Tapi hanya efektif jika stem cell ini berasal dari bayi yang mempunyai kecocokan genetik yang tinggi. Biasanya dari darah daging pasien itu sendiri. Maksud dokter, dari keturunan saya sendiri? Ya, benar. Gimana bisa punya anak? Pikiran nikah aja enggak?
Maaf. Saya nggak sengaja. Maaf. Mbak, pasien atas nama Bella di mana ya? Ada di IGD. IGD sebelah mana? Di sebelah sana. Makasih. Tenang sayang. Bisa tenang. Sabar. Bisa tenang. Iya. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Kami sudah berusaha sekuat mungkin. Tapi kondisinya Bella terlalu lemah. Denyut jantungnya beberapa menit lalu berhenti. Dan kami tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Kami turut berduka cita. Permisi. Bangun Bella, ini Mama Bella. Bella jangan bercanda sama Mama, bangun nak. Bella jangan tinggalin Mama nak. Bella jangan bercanda sama Mama, bangun nak. Bella. Buka mata kamu nak, ini Mama nak. Bella. Bella, ini Mama nak. Bella, maafin aku, Bella. Ayuna. Pegang Bella. Bella jadi meninggal gara-gara kamu. Kamu kan janji sama Mama, kamu akan pulang sama Bella. Tidak mampir kemana-mana, lihat. Kamu lihat kan? Bella jadi meninggal gara-gara kamu. Oh, maaf Pak, saya nggak sengaja. Bella jadi meninggal gara-gara kamu. Maafin Ayuna, Ma.
kamu nggak menuruti permintaan Bella untuk ikut balapan itu, dia pasti masih hidup sekarang. Ayuna minta maaf, Pak. Ayuna tahu Ayuna salah. Kalian boleh hukum aja, aku nggak apa-apa. Asal kalian jangan benci sama aku. Tapi Bella meninggal gara-gara kamu, Ayuna. Sayang, kita pulang. Kita urus jenazah Bella. Tapi Bella anak kita satu-satunya. Gara-gara dia, Pak. Bella jadi meninggal, Pak. Kenapa Bella mesti pergi sih, Pak? Cantik banget si adik aku. Kayak bidadari turun dari langit. Sekarang bajunya udah siap, tinggal tunggu hari H-nya aja. Aku jadi nggak enak deh, Kak. Kenapa? Ya, karena aku ngelangkahin kakak. Sorry ya, apa aku bilang ke Trisan untuk nunda pernikahan kami? Takutnya ntar jodoh kakak malah jauh gara-gara aku. Apa sih kamu? Udah nggak usah, itu tuh cuman mitos. Ngapain kamu nungguin aku yang jodohnya nggak tahu ada di mana? Sedangkan kamu udah di depan mata loh jodohnya. Ya aku nggak mau aja mitos itu jadi kenyataan. Ya udah, kakak mau apa dari aku sebagai hadiah pelangkahan? Ada sih satu hal yang aku mau. Apa? Aku mau kamu bahagia terus. Itu aja udah cukup buat aku. Aku sayang banget sama kamu. Makasih ya, Kak. Kakak selalu ada buat aku. Aku bahagia banget punya kakak kayak Kak Ayuna. Aku doain semoga hidup kakak berlimpah dengan kebahagiaan. Amin. Amin, amin, amin. Ih, cantik banget. Coba putar, putar. Oh, so pretty. Thank you. Thank you. Thank you. Bahagia di sana ya. Doain semoga aku bisa bahagia juga tanpa kamu. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرها حفرة من حفرة النيران
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Harusnya kita happy hari ini, Bel. Ini hari bahagia kita. Tapi takdir berkata lain. Tapi kenapa harus kamu? Kenapa secepat ini? Tristan, aku minta maaf ya Tristan. Aku nggak nyangka semuanya akan seperti ini. Maafin aku Tristan. Stop. Cukup, Ayuna. Kami semua sudah muak dengan kata maaf kamu. Kami sangat menyesal. Kami menyesal sudah mengadopsi kamu. Kamu itu cuma anak pungut. Yang ternyata sudah menghilangkan. Membuat anak kandung kami satu-satunya telah meninggal. Harusnya kamu yang di sini, bukan Bella. Harusnya kamu yang meninggal. Mana bisa tenang? Dia sudah berjanji menjaga Bella. Tapi ternyata gara-gara dia Bella jadi meninggal. Bagaimana bisa tenang? Ini adalah kekecewaan kami yang paling mendalam buat kamu. Dari kecil kami rawat kamu, kami jaga kamu sebaik mungkin. Bahkan Bella tuh nggak tahu kalau kamu itu hanya anak hasil adopsi. Kami rahasiakan tuh dari dia karena kami tahu dia tuh begitu menyayangi kamu. Kami nggak mau bikin dia sedih. Tapi apa balasannya apa? Kamu malah meninggalkan luka yang begitu mendalam pada kami semua. Aku nggak peduli aku anak siapa. Aku juga kehilangan adik aku sendiri. Yang aku tahu kalian adalah keluarga aku. Dan aku juga sedih, aku juga nggak mau seperti ini. Aku juga nggak mau Bella kayak gini. Udah cukup. Kamu jangan bersuara lagi. Kalau dibilang stop, nggak usah bersuara lagi. Kamu nggak usah pura-pura paling menderita di antara kita semua. Hah? Kamu merasa paling menderita? Iya. Kamu sadar nggak, Ayuna? Sadar nggak kamu? Kamu sudah menghancurkan hidup semua orang. Kamu menghancurkan Bella. Lihat, kamu lihat Bella. Kamu lihat Bella. Hah? Kamu juga sudah menghancurkan hidup kami berdua.
Sadar kamu. Kamu juga sudah menghancurkan hidup Tristan. Lepas, lepas. Kami menyesal sudah mengadopsi kamu. Seandainya kamu tidak ada di dalam kehidupan kami, tentu keadaannya tidak akan seperti ini. Udah cukup. Cukup. Bella kalau ngeliat ini semua, dia pasti bakal sedih. Dia nggak akan tenang kalau dia tahu keluarganya berantem kayak gini. Keluarga saling menyalahkan seperti ini. Aku pun hancur kehilangan Bella. Aku hancur, tapi aku ikhlas. Dan kita semua harus ikhlasin Bella juga biar Bella bisa tenang di sana. Pak Endar, kami mohon maaf sebelumnya. Kami juga merasa kehilangan atas kepergian Bella. Dengan batalnya rencana besanan kita. Begitu juga dengan apa yang sudah kita bicarakan mengenai perusahaan. Ini maksudnya apa, Pak? Karena pernikahan Tristan dan Bella dibatalkan, maka kami harus meninjau ulang rencana investasi di perusahaan Bapak. Pak, ini bukan waktu yang tepat untuk ngomongin bisnis. Tolong nggak dipikirkan kembali lah. Ini bukan waktu, bukan tempat untuk bicara soal bisnis. Ini gimana kita sekarang, Pak? Kami paham situasi ini memang berat. Tapi dengan sangat berat hati kami harus mengambil keputusan ini. Perusahaan kami membutuhkan kepastian dan kini sudah tidak ada lagi ikatan keluarga yang mengikat kerjasama ini. Tristan, kita pulang sekarang. Kami pamit. Tante, ayo, aku minta maaf. Aku pamit dulu ya. Kamu lihat, ini semua akibat kamu. Puas kamu. Sabar, saya sabar. Saya Rafka. Dan ini asisten saya. Saya datang ke sini mewakili perusahaan saya untuk menyampaikan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kematian adiknya Ayuna. Terima kasih, Pak. Papa. Papa mau sarapan dulu nggak, Pak, sebelum berangkat kerja? Ayuna udah masak buat Papa sama Mama kesukaan kalian berdua. Mau Ayuna siapin? Papa nggak punya banyak waktu, Ayuna. Semenjak Bella meninggal, semua jadi hancur berantakan. Orang tua Tristan sudah membatalkan kerjasama yang sudah Papa bangun bertahun-tahun lamanya. Perusahaan kita sekarang berada di ujung tanduk.
tahu kan? Apa dan siapa yang menjadi penyebab semua itu? Kamu, Ayuna. Kamu yang udah buat perusahaan kita berada di ujung tanduk. Kamu. Iya, Pak. Aku tahu. Aku minta maaf ya, Pak. Ma. Aku bawain makanan buat Mama. Dari kemarin Mama belum makan. Kalau kayak gini terus nanti Mama bisa sakit loh, Ma. Makan ya, Mah ya. Makan. Sedikit aja. Demi Bella, Mah. Aku tahu Mama pasti belum kuat, tapi Bella juga pasti akan sedih lihat Mama kayak gini. Makan ya. Keluar kamu dari sini. Mama bilang keluar. Mau apa kamu kesini? Semakin Mama lihat muka kamu, Mama semakin sakit hati. Keluar kamu. Gak usah pegang! Keluar! Ma, aku tahu aku salah, Ma. Tapi aku harus apa biar Mama maafin aku? Kembalikan Bella. Kembalikan Bella hidup lagi. Kembalikan Bella di dalam rumah ini lagi. Kalau kamu bisa mengembalikan Bella, Mama baru memaafkan kamu. Sampai kapan kamu mau tergantung sama obat? Kamu kan tahu, kamu hanya bisa sembuh dengan donor stem cell dari turunan kamu sendiri. Makanya segera cari perempuan untuk kamu nikahi. Jujur ya, Pak. Semenjak Papa dan Mama pisah, aku nggak tertarik sama yang namanya pernikahan. Papa harus akui, semua ini salah Papa. Seandainya Papa bisa menekan ego Papa, mempertahankan pernikahan minimal demi kamu dan Rafki. Papa jangan salahkan diri Papa aja. Mama juga salah. Mama pilih untuk meninggalkan kita berdua.
Artinya, Mama juga egois. Papa hanya mau melihat kamu sehat, Rafka. Panjang umur. Karena nantinya semua ini, seluruh kekayaan Papa, akan Papa berikan seutuhnya sama kamu. Karena sampai saat ini Papa belum tahu Rafki ada di mana. Papa nggak boleh tahu kalau Rafki masih hidup. Setelah semua yang udah aku lakukan untuk Papa, setelah semua kerja kerasku untuk ngajuin bisnisnya Papa, aku gak akan bagi apapun sama Rafki. Sebetulnya, Papa ingin mencari perempuan buat kamu. Tapi mana ada perempuan baik-baik yang mau menikah dan memberikan kamu turunan tanpa dicintai. Ayuna, yuk. Mana produknya? Pegang lu. Ayuna, pegang lu produknya. Oh iya, iya. Jangan lupa senyum yang natural ya. Oke semua, ready? Kamera, and action! Hai semuanya, saya Aluna. Ini produk dari... Cut! Sorry. Yuk, Maaf. sekali lagi ya. Iya, sekali lagi ya. Coba ya Ayuna ya. Oke Ayuna. Ya. Sorry. Oke. Maaf ya semuanya, kita ulang sekali lagi ya. Oke kamera, and action! Hai semuanya, saya hari ini bawain dari... Cut. Ya, sorry. Kamu jauh fokus ya. Maksudnya ini kita udah deadline. Iya. Besok harus sudah jadi. Iya, sorry. Iya, dari tadi kamu salah terus. Oh, aku nggak fokus tadi, maaf ya. Sekali lagi boleh ya? Oke, sekali lagi ya teman-teman ya. Yuk. Sekali lagi. Yuk, semangat. Ayo, Ayuna semangat. Oke, fokus Ayuna. Iya. Oke, kamera. And action. Stop. Pak. Kenapa di stop, Pak? Kita udah nggak ada waktu, Pak. Hari ini harus kelar, Pak. Saya nggak ada waktu. Kalau dia nggak bisa, diganti aja. Pak, tunggu sebentar, Pak. Pak, maaf, Pak. Maaf, Pak, saya nggak sengaja. Saya nggak bermaksud, maaf. Seharusnya kalau kamu mau minta maaf, seharusnya kamu tunjukkan lewat pekerjaan kamu. Iya, Pak, saya tahu saya salah. Saya minta maaf ya, Pak ya. Boleh saya dikasih satu kesempatan lagi, Pak? Saya janji, Pak, saya nggak akan ngulangin kesalahan saya lagi. Profesional itu bukan soal janji. Sebenarnya kamu masih sanggup untuk bekerja atau tidak? Karena kalau kamu tidak sanggup, lebih baik kamu stop untuk menjadi brand ambassador dari Clevana Beauty. Saya minta maaf, Bapak sangat kecewa dengan saya. Saya tahu apa yang kamu udah alami, Yuna. Tapi kalau memang tekanan dari keluarga kamu membuat kamu tidak fokus dalam bekerja, kenapa kamu nggak tinggalkan mereka saja? Bukannya kamu cuma anak adopsi? Ya, memang saya cuma anak adopsi, Pak. Tapi rasa bersalah saya terhadap mereka yang mengikat saya.
Dan saya juga merasa hutang budi, Pak. Mereka sudah membesarkan saya, merawat saya dari kecil, memberikan saya tempat saat saya nggak punya siapa-siapa. Saya janji, Pak. Saya tidak akan lagi mencampuri urusan pekerjaan dengan urusan pribadi saya. Tolong beri saya satu kesempatan lagi, Pak. Saya mohon, Pak. Action! Hai semuanya, aku Ayuna. Hari ini aku membawakan produk terbaru dari Clevana Beauty, guys. Ini adalah 2-in-1 serum foundation untuk kalian supaya kulit kalian lebih glowing dan lebih sehat. Kak! Terima kasih semuanya. Aku udah ketemu perempuan untuk aku nikahin, Pak. Nah, ini dia guys. Ini adalah step terakhir kalau kalian mau kelihatan looknya seperti soft glam look. Cara pakainya gampang banget guys. Semprot-semprot aja, terus kalian akan tetap kelihatan fresh guys. Nih, cara pakainya tuh kayak gini. Maafin kakak, Bella. Maafin. Gaun buat kamu. Gaun ini artinya Mama sama Papa udah maafin aku ya? Gak akan pernah Mama bisa memaafkan kamu. Dan kami berdua tidak akan pernah bisa melupakan perbuatan kamu yang sudah merenggut Bella dari kehidupan kami. Sadar itu kamu. Aku sadar, Ma. Aku minta maaf, Ma. Aku bener-bener gak bermaksud untuk lakukan. Kalau memang kamu berniat menebusnya, ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Dan mungkin kami berdua akan berusaha untuk memaafkan kamu. Menikahlah dengan Rafka, pewaris tunggal keluarga Dharma. Nanti malam keluarga Rafka datang, melamar kamu dan semuanya sudah diatur. Aku nggak bisa, Ma. Aku nggak cinta sama dia. Aku bener-bener nggak ada perasaan sama Rafka. Gimana? Terus, kamu pikir kamu punya pilihan? Nggak ada pilihan. Perusahaan kita itu nyaris bangkrut, Ayuna. Satu-satunya harapan sekarang adalah bekerja sama dengan keluarga Tristan. Tapi setelah semua kejadian itu, semuanya hancur berantakan. Dan kamu, Ayuna, kamu adalah penyebabnya.
Kalau kamu punya hati, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Kami tunggu kamu siap malam ini. Pakai gaun ini. Dandan yang cantik. Jangan mengecewakan Mama. Ma. Silakan Bu, menunya. Makasih. Saya boleh bertanya? Sebelumnya kenapa Pak Rafka menginginkan pernikahan ini? Apakah diam-diam selama ini Pak Rafka tertarik sama saya? Saya rasa ini belum saat yang tepat untuk... Pak, biar aku aja yang jawab. Rafka, kalau kamu menceritakan sekarang, dia pasti akan menolak. Kalau dia menolak karena kebenaran, artinya memang pernikahan ini seharusnya tidak terjadi. Oke. Ayuna, saya tidak mencintai kamu. Saya juga bahkan tidak berniat untuk menikah. Tapi terkadang hidup memaksakan kita untuk melakukan sesuatu hal-hal yang tidak kita rencanakan. Saya mengidap penyakit multiple sclerosis. Ini adalah sebuah penyakit autoimun yang menyerang sistem saraf pusat. Di luar, memang saya tampaknya baik-baik saja. Tapi di dalam tubuh saya, kapan saja bisa memburuk dan juga akhirnya rusak. Tunggu. Lalu tujuannya Bapak menikah apa? Saya butuh kamu untuk mengandung anak saya. Dari tali pusar bayi kita, saya akan mendapatkan donor stem cell yang akan dipakai untuk pengobatan saya nantinya. Kalau sampai pernikahan ini jadi, kami juga bersedia untuk menjadi investor besar di perusahaan Pak Hendar. Tentunya ini akan menjaga stabilitas perusahaan Bapak dan juga masa depan keluarga kalian. Maaf, saya nggak bisa. Maaf sebelumnya. Ayuna, biar Papa aja yang bicara. Papa bersedia menikahkan kamu. Tapi dengan satu syarat. Kalau kamu berhasil melahirkan anak untuk Rafka, sampai kapanpun dia nggak boleh menceraikan kamu. Karena walaupun kamu bukan anak kandung kita, tapi Papa dan Mama sayang sama kamu. Ya, saya tidak ada masalah. Saya akan menganggap kamu sebagai istri saya seumur hidup kamu. Dan kalau masalah harta, kamu akan bergelimbangan dengan harta. Jadi, tidak perlu ada yang khawatir.
Tapi ada satu hal yang saya minta dari kamu. Jangan menuntut cinta ke saya. Oke, kami setuju. Tapi harus tertulis ya, hitam di atas putih. Kami akan mengirimkan surat perjanjiannya besok. Baiklah. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Kenapa, Pak? Kenapa, Ma? Kenapa kalian tega? Ini sama aja kalian kayak ngejual aku. Ini kesempatan emas buat kamu, Ayuna. Kami telah membesarkan kamu. Sekarang adalah waktunya kamu berbalas budi pada kami berdua. Jadi anggap aja, ini adalah cara kamu untuk menebus kesalahan kamu. Karena kamu telah mengakibatkan Bella meninggal. Dan kamu harus bisa memberikan anak buat Rafka. Karena itu satu-satunya untuk mengikat Rafka. Agar dia dan keluarganya bisa menghidupi keluarga kita. Bel, besok aku menikah, Bel.
Mas Rafka. Kamu pernah bilang sama aku, Rafka itu sempurna ya, Pak. Tapi tetap aja, Bel. Ini bukan pernikahan yang aku inginkan. Emangnya kamu mau nikah? Kapan? Besok aku menikah. Sama Rafka? Bosmu? Aku nggak pernah dengar soal kalian. Bella juga nggak pernah cerita soal kalian. Emang kita baru dekat. Baru dekat tapi udah mutusin untuk nikah. Kenapa buru-buru? Susah dijelasin, Neng. Tristan, aku minta maaf ya soal semuanya. Terutama soal Bella. Maafin aku ya. Kamu nggak perlu minta maaf. Aku juga kehilangan Bella kok. Walaupun berat, tapi kita harus bisa fokus untuk ikhlasin Bella. Biar Bella tenang di sana. So kamu datang ya ke nikahanku. Walaupun kamu nggak jadi ipar aku, tapi semoga kita bisa jadi sahabat kayak dulu. Aku pasti datang ke pernikahan kamu. Aku anterin pulang ya. Aku anter ya. Takutnya ntar malah masuk angin. Ya.
Papa paham. Pernikahan kalian ini tidak dimulai dengan cinta. Tapi Papa tetap berharap keluarga kalian nanti tetap bisa sakinah, mawadah, warahmah. Selesai. Mbak Yunda cantik sekali. Permisi. Kakak cantik. Bella. Aku pengen kakak bahagia. Jalanin hidup yang baik. Berbahagialah buat aku. Bella? 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 Aku butuh kamu. Cuma kamu yang bisa muatin aku dan hibur aku. Seperti yang biasa kamu lakuin, Bella. Sebelah sini, Pak. Mau apa kamu ketemu sama aku? Kamu lupa? Papa itu udah gak mau lagi lihat kamu. Ada yang belum bisa move on dari masa lalu nih. Yang mutusin untuk ikut mama kan kamu sendiri. Orang tua mana yang tidak sakit hatinya ketika ditolak sama anaknya sendiri? Gue datang ke sini, gue mau kasih tau ke lu. Kalau mama itu bukan kayak papa. Mama gak pernah menganggap lu mati, Rafka. Sampai sekarang, mama itu masih nganggap lu tuh anaknya. Dan masih menunggu untuk lu datang, Rafka. Udah deh, gini deh. Mendingan lu sekarang ketemu sama mama. Sebelum semuanya terlambat, Rafka. Terlambat? Maksudnya? Mama itu kena autoimun udah 5 tahun. Autoimun? Iya, autoimun. Lu nggak tahu kan? Kondisi mama tuh sekarang sudah melemah. Tapi kalau lu bisa datang ketemu sama mama, mama pasti seneng, Rafka.
Asal lu tahu ya, Mama itu sampai dalam mimpinya masih sebut-sebut nama lu, Rafka. Kamu butuh ini? Uang? Untuk pengobatannya Mama. Ya, salah Mamanya sendiri. Kenapa Mama meninggalkan Papa cuma gara-gara emosi? Sekarang lihat. Kalian tidak punya uang kan? Untuk pengobatannya Mama. Gila lu ya. Setega itu sama nyokap lu sendiri. Udah deh, gini. Gua nggak peduli lu masih sayang sama Mama atau enggak. Tapi yang jelas kalau lu bisa temuin Mama, Mama punya semangat lagi untuk hidup, Rafka. Gue berani ngelakuin apapun. Asal lu mau ketemu sama Mama. Apapun. Iya, apapun. Oke. Aku akan ketemu sama Mama. Tapi dengan satu syarat. Ya apa? Mulai hari ini, jangan lagi muncul seenak kamu. Stop ganggu hidup aku. Oke? Deal. Deal. Telepon Rafka. Suruh dia kesini, mungkin masih sempat. Bagaimana kedua mempelai sudah siap untuk hijab kabul? Kita siap. Silakan. Bentar, Pak. Silakan. Ayo Rafka, angkat teleponnya Rafka. Bilang lu mau datang. Angkat teleponnya. Kondisi Mama kritis. Lu janji bakal datang. Dia butuh lu sekarang. Bisa dilanjutkan? Silakan lanjutkan, Pak. Ada permintaan dari keluarga mempelai wanita. Wali nikahnya akan diwakilkan oleh wali hakim karena ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara umum. Saya mohon maaf, Pak Rafki. Ibu Lita sudah mencapai batas kemampuannya. Dengan segala pertolongan yang sudah kami berikan, beliau tidak tertolong. Ibu Lita meninggal dunia.
Saya terima nikah dan kawinnya Ayuna Citra Digantara binti Fulan dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.